A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Itulah doa sapu jagat yang sering kita bacakan di kala kondisi hidup yang sulit. Dan tidak ada satupun manusia yang mau dalam kondisi sulit. Semua orang mau keberkahan dalam hidup. Ketika semua rezeki yang diberikan Allah mempunyai manfaat, bukan justru malapetaka bagi keluarga. Harta berlimpah sejatinya bisa menyelamatkan kita di surga, seandainya aliran harta itu tepat guna dan bermanfaat. Bermanfaat untuk pendidikan agama dan akhlak anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bermanfaat untuk meningkatkan ilmu kita dan menularkannya kepada setiap orang yang membutuhkannya. Harta kita juga harus bermanfaat bagi para du'afa dan anak yatim sebagai amal jariah yang mampu meningkatkan harkat hidup mereka. Itulah keberkahan hidup. Itulah 3 amal yang akan menyelamatkan dan menjadi deposito yang menjauhkan kita dari jilatan api neraka. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 97. Pemirsa Hasanah, maka doa selamat dalam dunia dan selamat di akhirat merupakan pintu pembuka yang tentunya akan menuntut kita dalam proses menuju keselamatan. Bagaimana kita mendidik anak sehingga mencapai derajat soleh? Bagaimana kita memanfaatkan ilmu sehingga bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang? Dan bagaimana kita membelanjakan harta yang dititipkan Allah kita di jalan yang ditunjuk untuk kebaikan anak-anak yatim, fakir miskin, dan du'afa. Bukan jalan yang mudah tentunya, karena setan senantiasa mengganggu dan membisikkan kita supaya keluar dari jalan yang hak. Maka tetapkanlah kita dalam jalan kebenaran dan singkirkan kebatilan dunia untuk mencapai 3 amalan penyelamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Inilah deposito terbaik yang harus kita siapkan menuju kematian. Bila waktu telah tersita demi pekerjaan dan hiruk pikuk dunia, maka sempatkanlah untuk menanamkan 3 amal ini. Semoga Allah menyelamatkan kita menuju jannah. Amin, Allahumma amin. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Amalnya boleh jadi hanya dilakukan sekali, namun pahala yang mereka peroleh terus mengalir membuntuti sampai mati, bahkan hingga kelak ia dibangkitkan kembali.
seperti mewakafkan tanah atau mendermakan harta untuk membangun masjid, sekolah, universitas, fasilitas umum seperti toilet umum, jembatan, perbaikan jalan, memberi beasiswa pendidikan pada yatim dan fakir miskin, wakaf Al-Quran, wakaf buku, dan berbagai amal soleh lainnya yang menjadi sarana bagi orang lain untuk beribadah kepada Allah, serta berbagai amal soleh yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Jika seluruhnya dilakukan dengan ikhlas, maka amal tersebut termasuk sedekah jariyah. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis sahih riwayat Tabrani dan Daruqutni. Betapa sempurnanya ajaran Islam. Ia menuntut tiap pemeluknya untuk tidak saja menjadi orang-orang yang soleh secara pribadi, namun juga Islam menuntut kita untuk menjadikan kesolehan kita berdampak pada terwujudnya kesolehan secara kolektif di masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau kita adalah orang yang memiliki kemampuan harta, maka sudah seyogianya harta tersebut kita manfaatkan di jalan Allah, seperti untuk membangun masjid. Harta yang digunakan untuk membangun masjid akan terus mengalirkan pahala bagi kita selama masjid tersebut terus digunakan untuk tempat beribadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Dan Muslim. Sebuah rumah di surga adalah sebuah kepastian ketika Allah berjanji kepada mereka yang membangun sebuah masjid ketika hidup di dunia. Maka manfaatkanlah harta yang dititipkan kepada kita dengan sebaik-baik manfaat. Dan satu jalan manfaat terbaik adalah dengan ikut serta dalam membangun masjid. Begitu juga jika kita seorang yang mahir membaca Al-Quran atau bahkan hafal ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak hanya dituntut untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, namun juga bagaimana kita dapat membumikan nilai-nilai tiap bait ayat Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan, sehingga Islam benar-benar menjadi wujud hakiki dari kasih sayang Allah pada manusia. Islam rahmatan lil alamin. Ini juga menjadi bagian yang akan menyelamatkan kita di jannah, membumikan ilmu yang kita miliki dan menerapkannya dalam kehidupan, insya Allah. Amal saleh berikutnya yang tak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk menguasai ilmu, baik berupa ilmu agama maupun ilmu umum lainnya, selama ilmu umum tersebut membawa kebermanfaatan bagi banyak orang. Kemudian tidak melanggar batasan syar'i yang telah Allah tetapkan dalam Islam, serta dapat mengantarkan seorang mukmin menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Maka ilmu tersebut dibolehkan untuk dipelajari, diamalkan, juga diajarkan, bahkan akan mendapatkan pahala sebagaimana mempelajari ilmu agama, insya Allah. Begitu banyak ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjadi orang yang berilmu, serta kemuliaan yang akan diraih oleh orang yang berilmu, baik di dunia, terlebih kelak di akhirat. Salah satu di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 berikut. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin lainnya beberapa derajat. Betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam. Sebab dengan ilmu, utamanya ilmu agama, seorang mukmin dapat mengenal Allah, mengerti hal-hal yang dihalalkan dalam Islam, baik itu terkait makanan, minuman, dan pekerjaan, serta dapat mengerti dan mengaplikasikan akan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, sehingga kita dapat menjauhinya.
Lebih dari itu, orang yang giat menuntut ilmu agama akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Aktivitas kita dalam menuntut ilmu agama saja sudah mendapat janji berupa kemudahan untuk memasuki surga. Belum lagi bila ilmu itu kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Tentu akan semakin berlimpah pahala yang kita peroleh. Insya Allah. Banyak orang yang sudah lama mati, namun kehormatan mereka tidak mati. Kiprah mereka semasa hidup terus dikenang. Bahkan setelah mereka mati, dicatat dalam sejarah menjadi inspirasi bagi orang yang masih hidup. Mereka boleh mati, namun karya-karya mereka semasa hidup tak pernah mati. Baik karya mereka dalam perjuangan, buku, ceramah, hingga keteladanan, serta akhlak mereka yang semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia setelahnya. Seperti Wali Songo yang menjadi pendahulu dakwah di Nusantara ini. Kesembilan ulama tersebut telah tiada semenjak berabad-abad yang lalu. Namun kiprah dan jasa mereka dalam menyebarkan Islam di tanah air, kegigihan mereka dalam melawan penjajah tak pernah mati. Terus dikenang, dipuji, dan diteladani. Maka bayangkanlah pahala yang terus mengalir pada mereka. Boleh jadi pahala yang mereka raih sebanding dengan jumlah umat Islam di negeri ini, sebab jasa mereka dalam menyebarkan Islam di negeri ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeru kepada hidayah, jalan petunjuk dan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti atau mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu masih kita dapati orang-orang yang masih hidup namun mereka tidak memiliki kebaikan atau sumbangsih yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan hartanya mereka justru merusak alam atas nama perluasan usaha, menganiaya orang atas nama keadilan hukum, bahkan berzina atas nama merayakan kesuksesan. Mereka laksana orang yang telah mati di antara orang-orang yang hidup. Jenis manusia seperti ini jika menjadi pejabat, maka mereka korupsi seperti kasus Hambalang. Jika menjadi presiden, mereka menjual aset bangsa. Jika menjadi hakim, maka pencuri ayam akan sama berat dengan koruptor miliaran rupiah. Manusia semacam ini, jangankan dikenang jasanya ketika mati, bahkan semasa hidup, mungkin telah banyak yang mengharapkan mereka segera mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka, cara terbaik untuk dapat menjadikan tiap ilmu yang kita miliki bermanfaat, menjadi aset serta tabungan akhirat yang tiada putus pahalanya, ilmu tersebut harus diamalkan serta diajarkan kepada orang lain, menjadikan setiap keputusan yang bermanfaat dan menguntungkan orang banyak. Inilah ciri dari generasi Rabbani, yaitu generasi yang komitmen dengan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Maka nali basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Predikat Rabbani Allah sematkan kepada hamba-hambanya yang tiada henti mempelajari ilmu agama serta mengajarkannya kepada orang lain. Maka sungguh mulianya kedudukan guru dan ustaz, sebab tiap ilmu pengetahuan yang mereka ajarkan dengan ikhlas pada kita muridnya akan berbuah pahala yang tiada putusnya bagi mereka. Masya Allah.
Hal yang terkadang sering dilupakan bahwa banyak orang tua yang menganggap anak-anak mereka, baik anak kandung maupun anak yatim atau duafa yang mereka asuh, hanyalah aset hidup di dunia, bukan menjadi aset akhirat. Utamanya saat mereka memasuki usia senja, di mana pada saat itu orang tua mungkin berharap agar anak yang telah mereka didik dapat menjadi kebanggaan, sebab segudang prestasi duniawi telah disandang olehnya. Banyak orang tua sekarang lebih senang anaknya mempunyai prestasi dan duduk terhormat sebagai direktur perusahaan, dihormati sebagai anggota DPR, atau sebuah kebanggaan menjadi seorang menteri, mapan secara ekonomi, dihormati di kampung halaman sebagai manusia berjasa. Dengan keinginan dunia macam itu, maka segala cara dilakukan orang tua masa kini. Menyiapkan asuransi untuk persiapan sekolah bisnis di Amerika, atau mempersiapkan jaringan organisasi massa untuk mewarisi sang anak menjadi ketua umum partai politik. Namun, jarang orang tua yang meninggalkan sang anak dengan sekolah pesantren dan ketat dalam pelaksanaan akidah di lingkungan rumah. Mempersiapkan sang anak sukses secara akhlak, alih-alih sukses menjadi presiden atau artis terkenal. Orang tua jenis ini memang tergolong sedikit. Orang tua yang melihat masa depan tidak berbatas dunia, tapi justru melintasi akhirat. Mempersiapkan anak dan keturunannya menjadi ahli surga, dan mampu saling mendoakan orang tuanya menuju jannahnya Allah. Oleh sebab itu, hendaknya tiap orang tua sejak dini berupaya agar anak-anak mereka kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. Sebab itulah, memberikan pengajaran agama Islam yang memadai kepada anak sejak dini mutlak diperlukan. Dengan bekal ilmu agama serta keteladanan Islam yang cukup itulah, seorang anak diharapkan dapat menjaga dirinya dari perilaku-perilaku menyimpang yang seringkali dipraktekkan oleh rekan-rekan sebayanya. Maka, pemilihan dasar sekolah menjadi penting. Memilihkan sekolah internasional dengan jutaan rupiah sebulan, namun berakhir tragis dengan kasus sodomi. Apakah itu yang kita mau? Pelajaran mahal dari kasus sodomi dan penyiksaan anak di lembaga sekolah adalah mudahnya kita sebagai orang tua terbuai dengan parameter dunia. Sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah negeri dengan janji prestasi unggulan, atau sekolah dengan guru lulusan terbaik dunia. Padahal madrasah anak adalah di rumah dengan keluarga. Sebuah madrasah yang harusnya mampu memberikan bekal akhlak dan ilmu dasar kepada anak. Maka sudahkah kita siapkan keluarga kita sebagai madrasah bagi anak-anak kita? Karena tujuan akhirnya adalah ridho Allah juga yang mereka cari. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 97. Kebaikan kehidupan dunia itu bisa dalam berbagai bentuk. Dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, dan dikaruniainya kita anak banyak dan istri yang cantik solehah. Semua kebaikan hidup yang Allah berikan sejatinya mampu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga sikap qanaah, yakni rasa puas atas segala pembagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dan bersiaplah, maka barang siapa bersyukur atas setiap karunia Allah, maka Allah akan lipat gandakan karunia itu dalam bentuk lainnya. Namun barang siapa kufur atas nikmat Allah, maka ingatlah, azab Allah sangatlah pedih.
Maka adanya 3 amal yang tidak terputus pahalanya tersebut harus semakin memacu kita untuk senantiasa bersegera dalam melakukan amal soleh, tidak lagi menunda-nundanya. Seorang hartawan tidak lagi menunda-nunda, bahkan menahan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Sebab ia yakin bahwa seluruh kelebihan harta yang ia miliki hanyalah titipan Allah. Ia menyadari betapa harta kekayaan yang ia kejar mati-matian itu kelak akan dimintakan pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah ia meraihnya? Dengan cara yang halal atau dengan cara haramkah? Lalu kemanakah harta itu ia belanjakan? Untuk diinfakkan ke masjid-masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, atau hanya untuk syahwat belaka? Semoga Allah melindungi kita dari penyesalan yang teramat sangat tatkala mau menjemput. Kita baru tersadar akan pentingnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. sungguh penyesalan di hari itu tidak akan berguna sedikit pun. Penyesalan kita saat itu tidak pula dapat menunda malaikat untuk mencabut nyawa kita, tidak pula memanjangkan usia kita. Kemudian, bagi para guru, ustaz, ulama, ilmuwan, profesor, dan orang berilmu lainnya, hendaknya menjadikan ilmu yang mereka miliki menjadi sarana untuk menambah rasa takut serta ketakwaan mereka kepada Allah, mengamalkan ilmunya, serta mengajarkannya pada orang lain, menjaga kehormatan ilmu dengan cara tidak mengemis dunia di depan pintu-pintu penguasa, serta tidak pula menjual dengan harga yang murah untuk kepentingan syahwat politik dunia. Jabatan menteri dan pejabat negara sangatlah sedikit dibanding menjadi pejabat Allah di akhirat kelak. Begitu pula bagi orang tua, hendaknya mereka mulai mendekatkan anak-anak pada agama Islam secara utuh, secara kafah. Mendidik mereka sejak dini untuk terbiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berkata santun. Hingga kelak, tatkala mereka telah dewasa dan kita telah tiada, anak-anak kitalah yang setiap hari dengan penuh cinta memohonkan ampun atas segala dosa yang dahulu kita lakukan semasa hidup di dunia. Anak-anak kitalah yang akan terus berbakti dan bersimpuh dikala malam tiba untuk membebaskan orang tuanya dari siksa neraka. Merekalah anak-anak yang soleh, anak-anak hasil binaan dan didikan kita. Betapa indahnya. Nah pemirsa, demikianlah Hasanah hari ini. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.